Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya bersyukur kita berjumpa lagi dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya berikan tema belajar dari kesalahan. Seberapa banyak dari kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tentunya tidak ada. Setiap orang pernah melakukan yang namanya kesalahan. Ada yang salah dalam perkataan, tindakan, salah dalam keputusan, salah dalam hubungan, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan rohani. Namun Bapak Ibu Saudara, memang kita semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang membedakan seseorang bukanlah apakah ia pernah melakukan kesalahan, melainkan bagaimana ia meresponi kesalahan tersebut. Orang yang bertumbuh bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang mau belajar dari kesalahannya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, ya pepatah ini sangat terkenal oleh saudara, berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, dalam pengalaman tersebut ada kesalahan yang diperbuat. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik, namun kenyataannya pengalaman hanya menjadi guru yang baik jika kita mau belajar darinya. Sama dengan kesalahan oleh saudara, itu akan menjadi baik kalau kita mau belajar dari hal tersebut. Kita mau belajar dari kesalahan. Oleh sebab itu kita akan belajar dari kesalahan agar kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang lebih bijaksana lagi dalam perkataan, tindakan, dan lain semacamnya. Kita terlebih dahulu melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Nah, kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara di pembacaan kita di pagi hari ini, di mana Daud pada waktu itu sudah sangat tua dan bahkan ia sudah lemah. Dia menyelimuti tubuhnya, tetapi tetap dingin Bapak Ibu Saudara, sehingga para pelayannya, para pegawainya peduli akan keadaan atau kondisinya Daud, sehingga mereka mencari solusi. Bagaimana ya supaya mereka bisa membantu Raja Daud. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk mencarikan seorang yang bisa merawat raja. Mereka mencarikan seorang perempuan untuk melayani raja. Kemudian didapatlah Abisak untuk melayani Raja Daud. Ya, Abisak digambarkan sebagai seorang yang sangat cantik Bapak Saudara. Sehingga dia juga yang melayani kebutuhan Raja Daud. Namun saya mau katakan bagian terpenting di masa tua Daud kita dapat pelajari adalah di ayat 4. Di bagian terakhir firman Tuhan berkata, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Sangat luar biasa Bapak Saudara, raja tidak bersetubuh dengan dia. Apakah ada kemungkinan raja bersetubuh dengan dia? Ada Bapak Saudara. Bahkan kalau kita melihat jurnal menulis ya, keinginan seks laki-laki itu sampai tua masih ada. Tetapi kita belajar dari Daud. Di mana di masa tua Daud dia tidak bersetubuh dengan gadis yang diberikan kepadanya. Nah, mengapa Daud tidak bersetubuh dengan dia? Karena Daud belajar dari kesalahan masa lalunya. Tidak menuntut kemungkinan kalau misalnya Daud bersetubuh dengan Abisak, Abisak mempunyai anak, anaknya itu bisa memberontak dan lain semacamnya. Tetapi puji Tuhannya hal itu tidak terjadi. Nah, Daud belajar dari kesalahan masa lalunya. Kesalahan masa lalu Daud yaitu dia bersetubuh dengan Batsheba yang pada waktu itu masih memiliki suami.
dan bahkan suaminya dibunuh. Sehingga hal tersebut ia menanggung konsekuensi yang berat. Ia menanggung konsekuensi yang berat. Sebentar kita akan melihat apa konsekuensi yang terjadi. Nah, akan tetapi kita belajar dari hal ini, ya. Daud pada masa tuanya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Daud mengambil keputusan yang bijaksana. Kesalahannya di masa lalu membuatnya di masa depan menjadi seorang yang bijaksana. Kenapa? Karena ia belajar dari kesalahan. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang mengapa kita belajar dari kesalahan. Karena dari kesalahan ada konsekuensi yang bisa terjadi Bapak Saudara. Dan itu sangat besar. Bahkan konsekuensinya bisa menjatuhkan iman kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari, kesalahan masa lalu dapat mempengaruhi masa depan. Daud pada waktu masih muda, ia pernah jatuh dalam dosa dengan Batsheba seperti yang saya katakan tadi. Dosanya itu memang telah diampuni oleh Tuhan. Tetapi konsekuensinya mempengaruhi keluarganya. Sehingga rumah tangga Daud penuh dengan konflik. Ada contohnya ya, Amnon memperkosa Tamar. Mereka adalah bersaudara, satu bapak. Kemudian Absalom memberontak. Kemudian membuat kerajaan terpecah dua. Ada kerajaan Yehuda dan ada kerajaan Israel. Bahkan Adonia berusaha merebut takhta. Tidak ada perintah dari Daud, tetapi dia mengambil keputusan tersebut. Bahkan pada masa tua Daud harus menghadapi kekacauan dalam keluarganya. Ya, kalau kita melihat anak yang dikasihinya, Absalom meninggal dalam peperangan. Wah, banyak konflik yang terjadi. Ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh Daud. Kesalahan masa lalu dapat mempengaruhi masa depan. Bukan untuk menakut-nakuti saya atau Bapak Ibu Saudara, bukan. Namun dari sini kita belajar bahwa pengampunan Tuhan menghapus dosa. Memang, tetapi seringkali akibat dari dosa tetap harus dihadapi. Kita harus tetap menghadapi konsekuensi apa yang sudah kita ambil oleh saudara. Kesalahan kita mungkin sebelum-sebelumnya dan mempengaruhi masa depan, itu harus kita hadapi. Jangan play victim di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kok sudah melayani, saya sudah banyak berdoa, saya sudah setia dan lain sebagainya. Kok saya bisa sakit? Kok saya bisa terjadi hal ini seperti itu? Bisa jadi itu kesalahan yang telah kita perbuat di sebelum-sebelumnya. Sehingga kita belajar saudara untuk terus juga menghadapi masalah tersebut. Harus menghadapi konsekuensi tersebut. Tetap harus dihadapi. Kemudian yang kedua, belajar dari kesalahan harus menghasilkan perubahan hidup tentunya. Nah, ada bagian terpenting di ayat 1 sampai 4. Catatan ayat 4, Daud tidak menghampiri. Sekali lagi saya mau katakan, Daud tidak menghampiri Abisak sebagai istri atau gundik. Ini menunjukkan bahwa situasi ini berbeda dari pola hidup Daud di sebelum-sebelumnya, di masa lalu. Yang kemudian dia memiliki banyak istri. Pola hidupnya menjadi beda Bapak Saudara. Sehingga di masa tuanya Daud, dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Akan tetapi ia sadar akan kelemahannya dan memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud saja sampai masa tua ia tetap bergantung kepada Tuhan. Karena dia belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya. Sehingga kita pun sebagai anak-anak Tuhan bergantunglah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Kalau bergantung kepada Tuhan, kepastian pasti ada Bapak Saudara. Kekuatan pasti ada. Pengharapan pasti ada. Hikmat pun pasti ada. Belajar dari kesalahan bukan hanya menyesal. Tetapi kemudian ada perubahan. Karena pertobatan selalu menghasilkan perubahan hidup tentunya. Contoh lainnya, ya kalau kita melihat perbedaan Yudas dan Petrus. Tentunya jauh berbeda sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Yang dimana Yudas menyesal. Dia menyesal atas apa yang ia perbuat, tetapi dia tidak bertobat. Sedangkan Petrus dia juga menyesal karena melakukan kesalahan, karena dia melakukan kesalahan kepada Yesus. Tetapi responnya, tindakannya dia kembali kepada Tuhan. Dia tidak menyerah, melainkan ia kembali kepada Tuhan. Perbedaannya terletak pada perubahan. Maukah kita belajar dari kesalahan? Terus kemudian berubah, tidak melakukan kesalahan yang sama tentunya.
Sehingga aplikasinya dalam kehidupan kita, jadikan kesalahan sebagai pelajaran, bukan kebiasaan. Ya, setiap orang pernah gagal. Ya, saya pun pernah gagal. Tetapi jangan hidup dalam kegagalan yang berulang. Jangan hidup dalam kegagalan yang sama berulang kali. Contoh sederhana, jika kita pernah terlilit utang karena mungkin keborosan atau kita ingin memuaskan ego kita, belajarlah mengatur keuangan dengan lebih bijaksana lagi. Karena kita tahu konsekuensinya seperti apa. Kemudian aplikasi yang kedua, mau ditegur. Kita tahu bersama bahwa Tuhan seringkali memakai firman Tuhan, keluarga, pemimpin rohani, sahabat dan lain-lain untuk menegur kita, Bapak Saudara. Teguran datang supaya kita berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Orang yang mau ditegur yaitu mereka yang mau mendengarkan dan mengevaluasi diri. Contoh, oh iya ya, saya ditegur bagian karakter saya buruk. Dan saya mengevaluasi ternyata benar. Nah, belajarlah untuk memperbaikinya kalau kita tahu akan hal itu. Oh, bagian perkataan saya kasar, bagian perkataan saya kotor. Orang menegurnya, firman Tuhan menegurnya, dan saya sadar akan hal itu. Sehingga belajarlah memperbaikinya. Nah, dari sini kita dapat melihat, bukan ketika kita ditegur langsung marah-marah, langsung bukan seperti itu responnya, Bapak Saudara. Milikilah kerendahan hati, karena kesalahan seharusnya membuat kita lebih rendah hati lagi. Kalau kita rendah hati, kita mau ditegur dan mau berubah tentunya. Kesalahan bukan akhir dari hidup kita jika kita mau belajar darinya. Karena orang gagal adalah orang yang melakukan kesalahan lalu berhenti. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang melakukan kesalahan lalu belajar dan bangkit kembali. Dia kembali raise up, dia bangkit dan bergerak kembali, Bapak Saudara. Sehingga belajar dari kesalahan karena Tuhan dapat memakai kegagalan masa lalu untuk membentuk masa depan yang jauh lebih baik. Kalau kita mau meresponinya dengan tepat. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur buat berkat anugerah cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk kami terus belajar. Bahkan dari setiap kesalahan, kegagalan yang kami lakukan, kami ingin Tuhan yang bangkitkan kembali semangat kami, bangkitkan kembali sukacita kami, supaya kami mau bangkit dan kami mau mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Kami rindu kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tuhan pimpin, tuntun setiap langkah kehidupan kami. Bagi Engkau yang berkuasa menjaga supaya keluarga GPDI El Shaddai Magelang jangan tersandung, dan yang membawa keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan. Di hadapan kemuliaan-Mu, bagi Engkau adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum gagal, abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.